Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Praktikum Pemrograman 2. Di teori kemarin kita bahas tentang hal-hal basic dari Linglist. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengimplementasikan konsep Linglist di dalam bahasa C++. Oke, biar nggak lupa, saya refresh dulu ya. Kemarin itu kita bahas linked list kan, jadi linked list itu ada elemen atau node. Kita bisa nyebut ini elemen atau node. Kemudian ada penghubungnya dengan list yang ada di depannya. Yang ada di belakangnya. Nah, ini itu kalau dalam bahasa C++ dia itu diimplementasiin pakai struct. Kemudian ini diimplementasikan pakai pointer. Makanya sekarang kita bikin struct-nya dulu ya. Langsung aja kita ke Visual Studio. Oke, seperti biasa kita include IOStream. Kemudian include kemudian using namespace std. Habis itu kita bikin struct-nya. Kita masih kayak kemarin pakai struct player. Di player ini ada string nama. Kemudian ada integer score gini misalnya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada yang namanya pointer. Jadi pointer player. Next, gini. Player next. Oke. Ini pakai kecil aja deh. Player next, dia itu nunjukin player yang ada di belakangnya. Kemudian, kemarin itu kan kita punya head sama tail. Head sama tail itu sebenarnya apa sih? Jadi kan kayak gini ya. Linked list itu bentuknya panjang kayak kereta api ini. Terus yang paling depan kita sebut dengan head. Yang belakang kita sebut dengan tail. Head sama tail ini apa? Head sama tail ini pointer. Kalau head itu pointer yang nunjukin elemen paling depan atau node paling depan, kemudian tail ini nunjukin elemen atau node paling belakang. Jadinya kita langsung aja bikin variabel global pointer head sama tail. Udah, gini. Habis itu kita bikin fungsi main. Oke. Sebelum itu, kita juga bikin fungsi inisialisasi. Kita bikin fungsi void initialization. Inisialisasi ini untuk apa? Inisialisasi itu untuk mempersiapkan kondisi linked list. Jadi kalau linked listnya itu masih belum ada data, head sama tail itu kan pointer head sama tail ini kan tidak menunjuk ke apapun ya, orang datanya aja juga nggak ada. Makanya di inisialisasi ini kita bikin gini. Head sama dengan tail sama dengan null. Dia tidak menunjuk ke apapun. Kayak gitu.
Habis inisialisasi, kita bikin boolean is empty. Nah, boolean is empty ini apa? Boolean is empty itu untuk mengecek apakah linked list ini udah ada isinya atau belum. Oke, kita langsung aja if head sama dengan 0 dan tailnya sama dengan 0 juga, itu artinya belum ada data, maka dia akan nge-return true. Jadi nilai dari fungsi boolean ini akan true. Kalau tidak, maka dia false. Oke, kita coba cek dulu ya inisialisasi. Biar tahu kalau inisialisasi ini jalan atau tidak, saya kasih cout dulu. Initialization is successful. Jangan lupa endline biar rapi. Oke, kita panggil dulu initialization. Enggak, oke. Is successful. Run. Oke, ini udah keluar kan? Berarti sukses. Kemudian kita coba cek fungsi booleannya. Boolean cek sama dengan is empty. If cek sama dengan true, apa ya? Cout. Your linked list is empty. Else cout you have data in your linked list. Kita endline dulu. Ini harusnya nggak pakai kurung juga nggak apa-apa sih. Oke, kita run dulu. Apakah dia jalan? Oke, ini kan masih inisialisasi ya, jadi linked listnya itu tidak empty. Kemudian kita bikin linked list, bikin fungsi create node atau create element list. Jadi kita bikin fungsi tipenya player. Dia nanti ngebalikin alamatnya player yang baru. Player create player. Oh, ada parameternya. Player itu kan punya ini toh, punya nama sama score. String score, string nama, integer, score. Gini deh. Nah, kita bikin player
new player gini. Jadi kita bikin pointernya dulu, player, new player. Kemudian kita gini. Ini lupa saya tulis. Ini adalah fungsi untuk membuat player baru. Nanti gunanya buat apa kita lihat nanti. Player baru. New player. Sama dengan new player. Jadi gini. Jadi kan pertamanya kita itu create pointer. Nah, pointer ini nunjuk kemana? Pointer ini nunjuk ke player yang baru. Kayak gitu. Kemudian kita isi playernya pakai data new player dot nama sama dengan nama. Kok nggak konsisten bahasa Inggris deh ini deh. Name score. Kemudian kayak gini. Habis itu new player dot score sama dengan score. Kenapa kok pakai tanda panah? Karena variabel new player ini pointer. Kalau variabel biasa kita pakai titik aja, pakai dot gitu. Tapi kalau dia bentuknya itu pointer, kita jadi pakai tanda panah untuk mengakses elemen dari struct yang ditunjuk oleh pointer. Di ini gini deh biar nggak bingung ya, biar nggak lupa. Ini adalah pointer untuk menunjuk node atau elemen linked list yang baru. Ini adalah deklarasi untuk elemen atau node linked list yang baru. Kalau nggak ada deklarasi ini, si pointer new player ini nggak akan nunjuk kemana-mana, nanti bingung dia, nul terus isinya. Kemudian ini untuk mengisi datanya. Sebenarnya create player ini bisa juga sih dijadiin satu sama fungsi at first, at last. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak bikin fungsi create player ini, akhirnya kamu harus kopas kode ini terus gitu loh. Kalau misal kalian bikin fungsi untuk menyisipkan node atau elemen yang baru gitu. Jadi, oke, sekarang kita bikin fungsi untuk add first. Gimana cara kerjanya add first? Kita refresh ya. Kita akan bikin add first. Bolpennya ketuker. Bentar. Harusnya pakai bolpen untuk Wacom, malah pakai tab. Add first. Add first ini tata caranya adalah kita create new ini dulu. Node. Saya nyebutnya node deh kalau elemen kepanjangan. Kita create new node. Kemudian ini kan misalnya sudah ada linked list nih. Udah ada head sama tail. Nah, si new node ini
pointer next-nya kan masih belum terhubung sama siapapun. Oh ya, kayaknya ada yang lupa. Saya belum mengenulkan ini. Ini dulu. New player dot next sama dengan 0. Oke. Jadi si pointer next-nya itu belum terhubung sama siapapun. Makanya kita hubungkan dulu dengan si head ini. Kita hubungkan dulu. Bentar. Berarti gitu. Kemudian setelah kita hubungkan dengan head, pointer head-nya ini kita pindah ke sini. Oke, kita praktekkan dulu. Kita bikin fungsi void at first. At first itu maksudnya sisip depan atau ditambahkan ke depan gitu ya. Kemudian kita punya parameter string nama sama integer score. Kemudian kita bikin player. Oh, ini belum saya return, sorry. Return new player. Kita create dulu player node baru. Kita bikin node barunya sama dengan create player. Nama score. Habis itu, tadi ada yang lupa belum saya jelaskan, kita cek dulu si link listnya ini kosong atau tidak. Jadi if is empty, boleh ditulis gini doang, boleh ditulis sama dengan true. Maka apa? Maka head sama dengan tail sama dengan node baru. Kemudian kita kasih cout aja dulu biar tahu kalau ini berhasil. Oh, you have new data. You have new data. The head and the tail are successfully updated. Oke, kita inline dulu. Gitu. Sementara kalau dia tidak kosong, maka else kayak tadi kita hubungkan dulu new node-nya sama head. New node baru dot next sama dengan head. Kemudian head sama dengan node baru dot next sama dengan head. Kemudian head sama dengan node baru kayak gini. Oke. Sekarang kita coba run. Oke, kita kasih ini dulu biar tahu kalau berhasil. The head is successfully updated.
Oke. Kayak gini. Kita coba ya, sekalian ngecek is empty-nya ini beneran empty atau tidak. Kita coba add first. Misalnya playernya namanya Dea. Dea skornya 150. Misalnya. Kita run dulu. Oke. Ini tadi kan habis saya nambahin add first, saya ngecek is empty-nya. Hasilnya beda kan dengan yang tadi. Kalau tadi itu is empty-nya itu bilang link list-nya kosong. Nah, sekarang link list-nya sudah tidak kosong. You have new data. The head and the tail are successfully updated. You have data in your link list. Oke, sekarang saya nyoba nih. At first lagi. Kalau tadi itu kan dimulai dari 0 semua ya. Nah, ini sudah ada 1 node gitu. Ada Tia misalnya skornya 200 gitu. Kita coba run. You have new data, the head is successfully updated. Tadi kan sudah ada, jadi tadi itu sudah ada gini ceritanya, sudah ada Dea. Kemudian, gini deh. Tadi kan awalnya 0. Kemudian at first Dea, gini. Kemudian ada at first lagi Tia, jadi kayak gini. Oke. Nah, pas nge-add Dea ini, yang di-run itu codingan yang ini. Dia dimulai dari empty tadi. Kemudian pas nge-add si Tia, ini dimulai dari sini. Kita lihat bahwa dari hasil debugging ini udah jalan dua-duanya. Oke. Habis itu setelah kita bikin at first, kita bikin at last. Void at last. String name integer score. Nah, kayak gini. Codingannya itu sebenarnya hampir sama sih kalau at first sama at last itu. Yang beda itu cuman di blok sini. Nah, makanya kenapa kita harus bikin fungsi create player. Kalau enggak, kita harus kopas codingan sepanjang ini 2 kali kayak gitu. Jadi kita create player, kemudian kita cek is empty. Kalau misalnya dia tidak empty, kita rubah. Jadi mekanismenya at last itu kayak gini. New slide. Mekanismenya at last itu seperti ini. Kita create node. New node. Ini tadi sudah ada Tia, sudah ada Dea. Ini mau ditambah di belakangnya Dea. Kita misalnya bikin gini. Maka si ini kita kan awalnya ini si Dea jadi tail ya. Tailnya Dea ini kita yang .next-nya kita hubungkan dengan ini, si new node ini. Kemudian tailnya ini kita pindah ke sini. Caranya gimana? Ya kayak gini jadinya. Tail .next sama dengan node baru. Kemudian
tile sama dengan tile dot next. Oke, kita cek dulu. Kita cek apakah fungsinya jalan atau tidak. Your tail is successfully update. Kita coba dulu. At last. Gini misalnya skornya 300. Coba kita run dulu. You have new data. The tail is successfully update. Oke, itu cara at first sama at last. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen ngeprint semua datanya? Kita bikin dulu fungsi print. Void print. Gini. Untuk ngeprint, algoritmanya kayak gini. New slide. Misalnya nih, kita punya tadi ya, saya pakai nama teman-teman saya di ruangan. Ini ada tadi yang pertama ada gini, kemudian ada nih, head-nya ini ada di Tia, kemudian tail-nya ini ada di Akbar, gini misalnya. Kemudian kita butuh pointer bantuan, sebut saja pointer temp. Temp ini awalnya menunjuk ke head, kemudian dia berjalan next terus sampai ininya habis, sampai apa namanya? Sampai node-nya si linked list ini habis. Jadi kita bikin. Bentar, saya kok takut nggak kerekam ini. Oh, udah terekam. Jadi kita bikin gitu, kita bikin dulu player temp sama dengan head. Nah, kita looping nih while temp tidak sama dengan null, maka kita cetak. Gini deh, saya kasih antisipasi biar nggak error. If is empty sama dengan true, maka dia cetak cout. Sorry, your linked list is empty, gini misalnya. Kemudian endline. Kalau dia tidak empty, kita kasih else while si temp tidak sama dengan null. Kalau tempnya tidak sama dengan null, dia ngapain? Dia ngecetak cout. Biar nggak banyak-banyak, saya cetak nama aja ya. Temp dot nama. Kemudian endline. Kemudian biar nggak infinite loop, kita kasih condition yang bisa melanjutkan loopnya. Condition apa?
kok condition statement. Temp sama dengan temp next. Gini. Kita coba run dulu ya. Jadi kita habis nge-add semuanya. Ini deh biar jaraknya agak panjang. Pertama saya coba panggil di sini fungsi printnya. Ini saya komen dulu deh biar nggak ribet. Oke. Kita print dulu. Oh, why? Bentar. Apa yang salah ya? Oh, salahnya adalah harusnya si print ini di bawahnya is empty. Soalnya, ya ini nih kalau nggak dideklarasikan dulu. Sebenarnya kalau kita mau tertib, si fungsi ini namanya harus dideklar di atas, kemudian didefinisikan perintah-perintahnya di bawahnya main. Tapi kadang-kadang agak males gitu loh, jadinya ya kayak gini. Kita taruh printnya di bawah empty. Kalau printnya di atas empty, fungsi is empty-nya ini nggak dikenali. Kita run dulu. Nah, initialization is successful, kemudian your linked list is empty. Kita cek dulu. Oh, tetap kerekam. Your linked list is empty. Oke, kayak gitu. Kemudian gimana kalau linked listnya itu tidak empty? Maka kita gini. Kita komen dulu yang ini. Gini. Kemudian kita print langsung. Oke. Habis itu kita run. You have new data. The head and tail are successfully updated. You have new data. The head is successfully updated. You have new data. The tail is successfully updated. Kemudian kita lihat yang pertama kan kita add first-nya si Dea ya. Habis itu nambah lagi Tia, habis itu nambah lagi Akbar gitu. Jadi ceritanya kayak gitu. Oke, itu aja sih yang saya ajarin. Saya ngajarin at first sama at last. Ada yang lupa nggak ya? Oh, ini deh saya ajarin remove-nya juga. Kita belajar tentang remove, tapi remove-nya itu remove first aja. Nanti yang remove last jadi tugasnya kalian. Remove first. Kalau remove last nanti itu juga pakai variabel temporary. Cara kerjanya itu mirip-mirip di print ini tadi. Jadi kalian pakai while gitu. Tuh sudah saya kasih clue ya, nanti dilanjutin. Kita remove first. Oke. Remove first itu adalah menghapus node yang paling depan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita langsung aja gini deh. Bikin player deleted. Oke, gini. Player deleted ini sama dengan
head gitu. Kemudian kita bikin ini head sama dengan head.next gini. Kemudian kita hapus si node yang paling depan tadi dari memori. Free deleted. Gitu. Kita coba remove first. Tadi kalau misalnya remove first, yang paling depan ini kan node-nya Tia ya. Kita coba di remove first. Oh, saya lupa checking errornya. Pantesan kok tadi kayak enak banget gitu, nggak ada is empty-nya. Kita seperti biasa. Jadi kalau kalian bikin fungsi yang berkaitan dengan add, remove, pokoknya pakai yang berkaitan dengan linked list, itu kalian bikin is empty dulu. Kalian panggil is empty dulu. If is empty sama dengan true, maka kita cetak cout your linked list. Linked listmu itu kosong. Is empty. You don't have any data to be deleted. Oke, gini. End line. Kemudian else-nya kayak gini. Kita say out. You have deleted your data. Kemudian habis itu kayak gini. You have deleted your data. Karena ini remove first, kita kasih tahu bahwa head-nya sudah di-update. The head is successfully update. Oke, kita end line. Oke, kita run. Pertama banget kita coba si remove first ini habis inisialisasi untuk ngecek apakah is empty-nya ini jalan. Oke, kita coba. Oke, jalan ya. Oke, ini sudah dipanggil remove first-nya. Gitu. Gini deh, biar enak saya print di tiap perubahan, biar kelihatan. Print. Gini. Kok nggak enak ya? Bentar. Else gini deh. Say out. Hello. Now you have. Sekarang kita punya data apa aja gitu ceritanya ya. Kemudian end line. Oke, gini. Kita gini. Check out. Oke. Jadi tiap penambahan atau pengurangan saya print gitu biar jelas hasilnya. Print
Di pertama kan saya nge-add Dea, habis itu kedua saya nge-add si Tia, harusnya Tia ada di depannya Dea, kemudian saya add last Akbar, Akbar harusnya ada di belakangnya Dea, gini. Kita run, apakah jalan? Nah, yang pertama, hello, now you have Dea. Kemudian, hello, now you have Tia sama Dea. Kemudian, hello, now you have Tia, Dea, sama Akbar. Kemudian, kita remove first, jadi kita punya si Dea sama Akbar karena Tianya sudah dihapus, kayak gitu ceritanya. Misal kita tambahin lagi. Oh, pantesan printnya ada 2 ya. Di sini tadi ada print di paling bawah. Kita tambahin lagi. Misalnya kita tambahin atlas Tia. Skornya sekarang 500, dia ada di belakangnya Akbar harusnya. Kita print. Oke. Oke kan, dia di belakangnya Akbar kayak gini, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ini tugas kalian untuk praktikum hari ini. Jadi tugas praktikum hari ini adalah, karena fungsi yang dibikin itu banyak, tugasnya itu boleh sendiri, boleh berkelompok. Kelompoknya itu 1 sampai 2 orang. Kemudian tugasnya itu apa aja? Yang pertama ada remove last. Kemudian yang kedua ada insert add index. Jadi kita belajar gitu, main-mainin pointer bantuan atau pointer temporary tadi. Kemudian kita bikin apa lagi ya? Insert add index. Kita kemudian bikin find data. Misalnya gini, contoh find data itu gini. Tadi itu kan kita nge-add ya, ada ini Dea yang skornya 150, kemudian ada Tia skornya 200, kemudian ada Akbar skornya 300. Nah, kita itu pengen tahu nih si Akbar ini skornya berapa, si Dea ini skornya berapa, si Tia skornya berapa gitu. Jadi misalnya gini, input Dea, outputnya 150 kayak gitu. Kemudian apalagi kita bikin remove first, remove last, kita bikin delete at index gini. Saya pesankan lagi, sebenarnya link list ini source code-nya itu ada banyak banget di internet. Kalau kalian misalnya pengen ngerjain, saran saya tetap kerjain sendiri aja. Kenapa? Karena sayang banget gitu loh kalau misalnya jadinya nggak paham tentang bagaimana cara kerjanya link list kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti nggak bisa, kalian bisa nanya. Terus habis itu, biar praktikum ini ada feedbacknya gitu, nanti kalau misal tugas ini dikumpulkan, saya juga bakal nyuruh kalian buat presentasi random gitu. Jadi mungkin akan ada beberapa anak yang saya tunjuk buat presentasi dan menjelaskan hasil praktikumnya itu kayak apa. Kalau misalnya masih ada yang bingung, kita perjelas lagi ini maksudnya apa. Jadi
kerjakan sendiri aja biar kalian dapat ilmunya. Itu dulu kuliah hari ini. Oh ya, ngumpulinnya kayak gimana? Yang dikumpulin itu kumpulkan file CPP, format namanya itu NRP pertama, kemudian NRP kedua, kalau kelompokan 2 orang, kemudian labwork 1.cpp. Kemudian jangan lupa seperti biasa cheat sheet yang harus diupdate. Doc sama NRP. Oh iya, kalau misal 2 orang berarti cheat sheet-nya ada 2. Gini deh biar nggak bingung. Untuk ini, untuk source code di-upload salah satu aja nggak apa-apa. Kemudian untuk cheat sheet ini di-upload oleh setiap orang. Ini deadline-nya kapan? Saya deadline kita praktikum itu hari Jumat, teorinya hari Rabu ya. Berarti ini saya deadline Selasa jam 4 sore aja. Karena saya biasanya ngerekam materi mungkin Selasa malam biar bisa saya review gitu hasilnya. Itu dulu dari saya. Ini yang beneran ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.